Kenapa mereka menolak mereka disebut Wahabi? Nah, jadi Wahabi menolak label Wahabi. Kalangan Wahabi menolak istilah Wahabi disematkan kepada mereka dengan dalih bahwa nama imam mereka adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Mestinya istilahnya Muhammadi, bukan Wahabi. Nah, ini alasan mereka. Mereka tulis dalam buku. Saya baca bukunya. Mereka bilang, ya kalau mau jujur kita ini Muhammadi dong, bukan Wahabi. Karena imam kita Muhammad. Nah, bagaimana jawabnya ini, saudara? Ini sebetulnya nggak ilmiah. Ini mereka punya alasan ini nggak ilmiah, tapi nggak apa-apa. Kita jawab sedikit ilmiah, saudara. Nah, di sini jawaban kita, hujah penolakan mereka terbantahkan. Karena nama suatu madhab, nama suatu aliran pemikiran yang dibangun oleh seseorang, bisa diambil dari namanya. Bisa juga diambil dari nama ayah atau kakeknya. Bahkan bisa diambil dari nama kunyah atau kabilahnya. Nggak mesti diambil dari namanya. Mana buktinya? Mari kita lihat. Satu, kita kenal madhab Maliki. Nah, ini diambil dari nama Imam Malik, nama orangnya. Imam Malik bin Anas, karena namanya Malik, madhabnya disebut Maliki. Tapi sekarang kita lihat. Hambali, ini diambil dari nama ayahnya. Imam Ahmad ibn Hambal. Bukan diambil daripada Imam Ahmad, yang kenapa nggak disebut Ahmadi? Nah, kenapa madhab Hambali tidak disebut Ahmadi, tapi disebut Hambali? Karena penamaan daripada suatu madhab nggak mesti nama si pembangun madhabnya. Atau kita lihat sekarang nama madhab Syafi'i. Ini diambil bukan dari nama bapak, tapi dari kakek yang ketiga. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Nah, jadi istilah Asy-Syafi'i diambil dari nama kakek yang ketiga, bukan dari nama Imam Syafi'inya. Imam Syafi'i namanya Muhammad, kenapa nggak disebut Muhammadi? Nah, kalau memang namanya Muhammad harus disebut Muhammadi, ya mazhab Syafi'i Muhammadi juga dong. Nah, kemudian baik yang keempat. Nah, ada lagi mazhab Abu Hanifah, Hanafi. Ini diambil dari kunyah, bukan dari nama. Nah, namanya Saudara An-Nu'man bin Thabit bin Suti. Itu namanya. Kunyahnya Abu Hanifah. Akhirnya dia punya madhab disebut Hanafi. Diambil dari nama kunyah. Bahkan ada yang diambil dari nama gobilah, nama suku. Nah, madhab apa? Madhab Asy'ari. Yang tadi dijelaskan oleh Habib Hanif, saudara. Nah, ini Habib yang namanya Imam Asy'ari itu kunyahnya Abul Hasan. Namanya Ismail. Abahnya Ishaq. Tapi dia punya gobilahnya Asy'ari. Dia keturunan daripada Abu Musa al-Asy'ari. Yaitu salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi artinya nggak usah dipermasalahkan soal kenapa namanya Wahabi, Muhammadi. Artinya sebetulnya dia udah terima itu istilah Wahabi. Nah, cuman dia pengen ganti Muhammadi aja. Nah, ini jadi tawar-menawar identitas ini. Nah, identitas ini nggak bisa ditawar. Ini tergantung apa yang menyebar di tengah masyarakat, ya ikhwan. Jadi bukan si A atau si B yang menentukan, bukan. Tapi opini umum, ar-ra'yul 'am. Opini umum yang menyebar di tengah masyarakat. Nah, itu yang akhirnya melahirkan identitas. Karena itu menurut saya dan kawan-kawan di FPI, bahwa mereka disebut Wahabi sudah sangat tepat. Sudah sangat tepat. Dan saya lebih suka menyebut mereka Wahabi daripada menyebut mereka ahlul hadis, ahli athar, atau menyebut mereka salafi. Saya lebih suka menyebut mereka Wahabi. Karena ini istilah populer. Jadi kalau disebut Wahabi, orang kampung juga langsung kena. Tapi kalau sebut ahlul hadis, orang kampung mikir, ahlul hadis apa nih? Nah, nanti kalau saya sebut lagi dengan istilah-istilah, sekalipun saya sebut dengan musabbih, mujassim, orang di kampung nggak paham. Tapi kalau disebut Wahabi, oh Wahabi. Nah, mereka udah paham. Ini soal identitas ya, kawan. Ini soal identitas. Kira-kira sampai di sini jelas tidak?